Halo semuanya, it's me Citra. Pernah gak sih kalian merasa bad mood seharian, terus kadang mood juga seharian? Nah, setelah aku memahami kekurangan aku, jadi ini dia 5 kebiasaan yang biasa aku lakukan untuk ningkatin mood aku seharian. Yang pertama adalah dilarang keras dan jangan untuk cek handphone kalian di pagi hari saat kalian baru bangun. Wah, kenapa? Kalau misalkan tiba-tiba ada tugas, kerjaan, atau hal penting yang harus dicek gimana? Nah, tipsnya adalah bangun lebih pagi, sediakan ruang untuk diri kalian. Nah, contoh misalkan kalian mulai ngampus atau mulai kerja itu di jam 9, kalian bisa mulai pagi kalian di jam 5, di jam 6. Nah, aku biasanya nyediain waktu aku paling singkat itu di pagi hari adalah 1 jam ataupun 2 jam. Nah, karena memang akhir-akhir ini padat, jadi aku menyediakan waktu 1 jam. Kenapa sih nggak boleh cek handphone di pagi hari? Karena kita tidak tahu tiba-tiba ada hal yang membuat kita bad mood di pagi hari. Entah itu kerjaan, entah itu tugas, entah itu teman kita ngabarin hal yang jadi menurut aku jangan cek handphone di pagi hari. Tapi kalian bisa nyalain notifikasi telepon, karena kita nggak tahu, mungkin aja tiba-tiba ada hal yang mendesak atau emergency gitu, atau kerabat kita mungkin ada sesuatu yang butuh pertolongan gitu, siapa tahu. Nah, kalau orang udah nelpon itu pasti penting, jadi untuk notifikasi telepon itu selalu dinyalain, tapi untuk notifikasi yang chat sepertinya itu jangan deh, karena bisa ngedistraksi kita. Jadi pagi hari itu kalian harus siapin ritual morning routine kalian. Mungkin banyak banget ya di video-video luar sana yang memberikan tips-tips kayak morning ritual yang biasa dilakukan gitu. Jadi menurut aku itu udah banyak banget video tips-tips seperti itu. Kalian bisa pagi-pagi journaling, exercise, workout, atau kalian bisa baca buku yang hobi baca buku. Ya pokoknya grateful juga bagus banget, kayak afirmasi positif seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan di pagi hari agar mood kalian bagus. Yang kedua, yang paling penting baru bangun, itu aku sangat-sangat merasakan kekeringan dalam tenggorokan, mulut, dan dada aku. Nah, di samping jangan cek handphone, kalian harus minum air. Jadi kalian harus punya kebiasaan untuk menaruh air di samping meja tidur di samping tempat tidur kalian, atau kalian bisa langsung ke dapur gitu. Kenapa harus minum? Kalau bisa ya minum air hangat ya, karena itu bisa buat mood kita tuh bagus banget. Ini bukan kayak aku hoax ya, tapi selama aku minum air di pagi hari itu buat aku jadi kayak lebih lega dan aku ngerasa kayak lebih enak aja gitu. Jadi aku nggak tahu ya penjelasan secara kesehatan, mungkin kalian paham atau gimana, tapi kalau misalkan minum air di pagi hari itu enak banget rasanya guys. Yang ketiga yaitu adalah olahraga. Daripada kalian menghabiskan waktu kalian untuk scrolling sosmed yang memberikan kepuasan secara sementara dan nanti kalian akan ketagihan lagi, mending kalian buat kepuasan untuk diri kalian itu lebih positif dan berdampak kesehatan untuk diri kalian, yaitu adalah olahraga. Nah, olahraga di sini nggak harus yang kalian itu nge-gym atau kalian harus keluar gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang udah hobi gitu untuk seperti itu, tidak apa-apa. Nah, aku dulu itu mengawali olahraga yang benar-benar rajin banget itu saat COVID. Nah, jadi itu adalah olahraganya jalan di sekitar komplek. Nah, dengan kalian berjalan atau kalian lari atau kalian workout, itu akan melatih mindfulness kalian dan kalian akan merasa kayak enak aja gitu. Kalian akan menjadi orang yang kayak sadar secara penuh di momen saat itu dan pastinya lebih sehat. Jadi menurut aku olahraga ini bisa buat mood kalian lebih bagus, kalian lebih fresh.
terus kalian lagi jadi semangat aja gitu menjalani hari. Jadi olahraga itu penting menurut aku. Kalau misalkan kalian lagi datang bulan atau kalian lagi berhalangan, gak usah dipaksain, tapi untuk olahraga seminggu itu, dalam 1 minggu itu wajib lah menurut aku. Selanjutnya adalah baca buku. Nah, semakin dewasa aku selalu ingat kata-kata, konsumsilah hal-hal yang positif dan berdampak baik buat kamu. Nah, saat dulu aku suka membaca komik, tapi di saat dewasa aku selalu memilah dan memilih informasi-informasi yang masuk ke dalam diri aku. Maka dari itu, selain belajar di kampus, aku juga ingin memperkaya diriku dengan membuat mood aku yang gak secara akademis aja, tapi secara mental, yaitu adalah membaca buku self-improvement atau self-development. Untuk buku-buku seperti itu sangat gampang, sangat mudah diperoleh dan diakses di era saat ini. Entah di Gramedia, entah di online, itu banyak lah guys. Nah, membaca buku itu bisa membuat mood kalian lebih bagus. Kenapa? Semakin banyak buku yang kalian baca, ternyata semakin banyak kalian akan sadar, wah, ada banyak hal ya yang tidak atau belum aku ketahui gitu tentang diri aku. Dan baca buku itu bisa mengenali diri kalian. Jadi kalian akan kayak, oh aku tuh ternyata orangnya seperti ini, dan aku tuh perlu seperti ini loh untuk buat diri aku tuh jadi pribadi yang lebih tenang gitu. Jadi penting banget untuk baca buku agar kalian bisa mengenali diri kalian. Ketika kalian sudah mengenali diri kalian, aku yakin banget mood kalian itu akan lebih bagus. Percaya deh, buku itu sering banget memberikan kata-kata yang jelek dan kata-kata yang menurut aku ngena banget, dan kalian akan kayak, oh iya ya bener, dan kalian akan seneng ketika kalian dapat informasi baru. Itu mood kalian akan bagus deh, apalagi dilakukannya di pagi hari. Terakhir itu adalah sarapan. Ya, di pagi hari itu kalian penting sekali untuk sarapan. Aku waktu dulu itu sering banget tidak sarapan ya, karena keburu-buru, kepepet atau apalah pagi-pagi itu. Tapi setelah aku kayak, aku harus nih sarapan, mood aku tuh selalu jadi kayak ya udah bagus gitu. Nah, menurut aku kalau kalian senggak sempatnya kalian sarapan, kalian harus menyempatkan sarapan. Gak apa-apa kalian beli roti di Indomaret atau apa, yang penting sarapan aja di pagi hari gitu. Nah, ya seperti itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang hari-hari kita itu terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Tidak apa-apa, karena aku percaya bahwa kesempurnaan itu biasanya terjadi karena adanya ketidaksempurnaan awalnya. Intinya, semoga kalian selalu mood untuk menjalani hari.